Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jalannya turnamen terus bertambah sengit, di mana setiap Saiyan mempertaruhkan segalanya dalam turnamen besar yang diselenggarakan oleh Raja Vegeta. Goku telah berhasil memenangkan banyak pertarungan hingga dia terus melaju dan membuat para Saiyan mulai memperhitungkan kekuatan Goku yang luar biasa sebagai warga asing yang sebelumnya memberontak. Banyak orang mulai bersorak menyebut nama Turles yang terus bergema di medan tempur. Sampai kemudian Goku akan menghadapi seorang Saiyan dengan tubuh besarnya yang memiliki rambut gimbal dan meremehkan Goku. Dia adalah seorang kapten tempur yang sudah mengalahkan banyak ras planet lain dan membawa ras Saiyan menuju puncak kejayaannya. Meski begitu, bagi Goku yang sudah memiliki kekuatan besar, tidak akan takut sama sekali. Yang Goku khawatirkan adalah bagaimana dia tidak begitu menggunakan banyak kekuatannya agar tidak mencolok. Dan setelah meremehkan Goku, Saiyan itu memulai serangannya. Dia bergerak dalam pelarian cepat, di mana Goku masih diam saja di tempatnya menunggu. Dan ketika Saiyan Gimbal itu melepaskan pukulan saktinya, dengan mudah Goku bisa menangkap pukulannya cuma pakai satu tangan saja. Ini tentunya adalah kejutan besar bagi Saiyan, tapi tidak untuk Goku. Marah dengan hal tersebut, Saiyan Gimbal meledakkan kekuatannya lebih besar lagi, mencharge aura Ki-nya hingga batas maksimal. Setelah itu, Saiyan Gimbal melepaskan banyak serangan pukulan yang semuanya masih dapat Goku hindari dengan gampang. Sekuat apapun Saiyan Gimbal itu mencoba, dia tetap bukan tandingan bagi kecepatan Goku yang mungkin hanya menggunakan beberapa persen kekuatannya saja. Hal itu sontak mengejutkan Saiyan Gimbal dan membuatnya berhenti dalam menyerang Goku. Baru pertama kali Saiyan Gimbal mendapatkan momen penghinaan seperti ini, apalagi oleh seorang Saiyan asing yang tidak dikenal. Di sisi lain, Bardock dan Tora juga tidak bisa menyembunyikan perasaan terkejut mereka. Mereka tahu meskipun Saiyan Gimbal bukanlah prajurit Saiyan yang mereka akui kekuatannya, tapi bertarung seperti itu jelas Goku berada di level yang lain. Sampai kemudian Goku melepaskan sebuah pukulan santai namun mematikan yang menghantam Saiyan Gimbal dengan sangat ganas sekali. Seketika dalam pukulan yang cuma menggunakan sedikit kekuatan itu sudah cukup untuk menghempaskan Saiyan Gimbal melayang jauh. Dalam momennya Saiyan Gimbal benar-benar tidak berdaya, di mana dia akhirnya dikalahkan, yang membuat Goku akhirnya menang dengan mudah. Setelah pertandingan itu, Goku kembali ke dalam ruang tunggu di mana banyak Saiyan sekarang memperhatikan Goku dan mulai memperhitungkan Goku sebagai Saiyan yang tidak bisa diremehkan. Sementara Raja Vegeta dan Frieza saat ini masih duduk santai menikmati jalannya pertandingan yang terus berlangsung dengan sangat sengit. Dan semakin lama jalannya pertandingan, semakin banyak yang harus gugur, termasuk 3 anggota tim Bardock yang menerima kekalahan pahit mereka dari Saiyan yang lebih kuat. Pasha dikalahkan oleh seseorang dengan cukup mudah hingga dia sampai tidak berdaya di tanah. Suges juga harus mendapatkan kekalahannya, di mana dia mendapatkan luka yang cukup parah yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Dan yang lebih parah dari semuanya adalah Borgos yang saat ini dibuat tidak sadarkan diri, tubuhnya disiksa oleh keganasan Saiyan yang terlampau luar biasa. Tapi di antara ketiga tim Bardock yang kalah, Tora justru mendapatkan kemenangannya, di mana dia berhasil membunuh seorang Saiyan yang menjadi lawannya. Sebagai teman setia Bardock, Tora tentu memiliki kekuatan di atas rata-rata Saiyan yang membuatnya mungkin hanya sedikit di bawah kekuatan Bardock. Dan untuk Bardock sendiri, tentunya dia bisa memenangkan pertandingan dengan mudah melawan salah satu Saiyan Kroco di planet ini. Dengan satu pukulan, dia menghempaskan Saiyan Kroco itu hingga tidak berdaya lagi. Frieza yang masih menonton kini sangat menikmati jalannya pertandingan Saiyan. Dia berkata, sepertinya para Saiyan sudah menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Apakah ini semua karena Saiyan yang mencurigakan itu telah membuat para Saiyan termotivasi hingga bertarung dengan semangat di turnamen? Baginya ini menarik. Raja Vegeta menanggapi dia nggak tahu dengan pasti, tapi dia melihat Turles memang bukanlah Saiyan yang bisa diremehkan. Di sini, sepertinya Raja Vegeta mulai mengakui kekuatan Goku. Nah, setelah semakin lamanya waktu berjalan, sang MC menginfokan bahwa sekarang pertandingan telah memasuki babak semifinal. Menyisakan 4 petarung yang akan bertanding dalam memperebutkan juara 1. Dan 4 orang yang telah memasuki babak semifinal ini adalah Turles atau Goku, yang akan bertanding melawan Tora, dan Bardock
yang akan bertanding melawan Lappa. Dan setelah waktu istirahat selesai, pertandingan babak semifinal pertama antara Goku melawan Tora akhirnya dimulai. Dengan penuh semangat, keduanya tengah berdiri berhadapan dan akan menentukan siapa nih yang bakalan menang. Tora menyampaikan pada Turles, dia terkejut melihat Turles bisa memasuki semifinal ini. Tapi, mengingat Turles sudah berhasil mengalahkan setiap lawan dengan mudah, dia seharusnya tidak terkejut akan hal tersebut. Yang lebih penting bagi Tora, dia akan membongkar di mana batas kekuatan Turles sebenarnya. Sebaliknya, dengan senyuman santai yang mematikan, Goku sampaikan dia juga tidak akan kalah. Keduanya saling mendekat satu sama lain, saling menatap mata, dan mempersiapkan diri mereka pada semifinal ini. Bardock yang menonton di kejauhan, kini menunjukkan tatapan yang sangat serius melihat Goku akan bertarung melawan Tora sahabatnya. Bardock katakan dia ingin melihat apakah Turles bisa mengalahkan Tora dalam pertandingan ini. Dan dia merasa sepertinya semuanya akan segera terungkap dengan jelas apa yang bakalan terjadi sekarang. Setelah pertandingan dimulai, Tora langsung memulai gerakan menyerang cepat pada Goku. Goku sendiri masih dia memperhatikan serangannya datang. Dan saat Tora melepaskan pukulannya, dengan mudah Goku menghindar hanya dengan memundurkan tubuhnya sedikit sambil menunjukkan senyuman santai. Tora akui Turles punya refleks yang bagus dan baginya ini sangat menarik sekali. Tapi Tora justru ingin melihat bagaimana Turles menangani serangan yang akan dia buat ini. Di situ Tora melepaskan ribuan pukulan dalam kecepatan tinggi, membuktikan level Saiyan-nya yang luar biasa meskipun dia adalah Saiyan kelas rendah. Mengatasi hal itu, Goku menahan setiap serangan Tora menggunakan sedikit kekuatannya. Setelahnya, Tora merasa kelelahan sekali, sedangkan Goku masih tetap santai. Goku menyampaikan bahwa Tora mempunyai serangan yang bagus dan berbeda dari Saiyan lain yang dia tahu. Setelah itu, Goku ingin bermain-main sedikit, yaitu dengan berlari menjauhi Tora yang seolah-olah mengejek Saiyan tersebut. Tora sontak menjadi bingung dan kesal kenapa Goku malah kabur. Dia penasaran trik apa yang sebenarnya lagi Goku pakai. Dan sambil menoleh ke belakang, Goku meremehkan Tora untuk mengejarnya kalau bisa. Dia menanyakan apakah Tora bisa melakukannya. Tora yang kesal mendengar remehan itu segera berlari juga untuk mengejar dan menyadari Goku memang sedang mengajaknya untuk bermain-main. Tora nggak akan membiarkan Goku dan akan mengalahkannya segera. Tapi tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa, Goku melewati tubuh Tora ke belakang yang membuat semua penonton tercengang melihat gerakan lincah Goku. Tora yang gak sadar di mana Goku berada kini menjadi penasaran kemana sebenarnya Goku pergi. Sampai kemudian Goku mengagetkannya dengan muncul di hadapan Tora yang membuat Tora langsung berkeringat dingin. Goku menyampaikan pada Tora sepertinya pertandingan ini sudah berakhir sekarang. Kemudian menggunakan pukulan santai tapi terlihat luar biasa di hadapan para Saiyan, Goku menghantam tubuhnya. Menerima serangan seperti itu, Tora sampai memuntahkan banyak kecap, di mana serangan santai Goku sepertinya berdampak buruk bagi tubuhnya karena perbedaan level mereka. Setelah itu, Tora nampak tergeletak di tanah dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan ini. Dan akhirnya sang MC mengumumkan kemenangan Turles atas Tora yang lagi-lagi membuat para Saiyan sampai tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Sambil mendekat pada wajahnya, Goku memuji Tora yang sangat kuat dan tangguh. Goku hanya memikirkan satu trik yang dia gunakan dan ternyata berhasil mengalahkan Tora. Di sini, Goku masih menutupi kekuatannya, padahal banyak orang mungkin sudah mulai mencurigai siapa sebenarnya Turles. Salah satunya adalah Bardock sendiri yang menatap serius pada Goku sekarang. Di dalam pikirannya, Bardock menganalisis bahwa itu bukan hanya sekedar trik biasa. Bardock bisa menyadari kalau Turles seperti sudah memiliki banyak pengalaman bertarung. Setelah itu, Goku membopong Tora kembali meninggalkan arena dengan semua penonton yang fokus pada mereka. Bagaimanapun, Tora adalah teman Bardock yang tidak seharusnya Goku lukai. Sementara, Raja Vegeta juga mulai mencurigai Goku dan tidak mempercayai dengan apa yang sudah dia saksikan ini. Tora dari tim Bardock bisa dikalahkan Saiyan itu. Baginya, ini bukanlah trik murahan seperti yang telah dibicarakan oleh para bawahannya. Raja Vegeta jadi penasaran apakah Saiyan dari tempat itu setara dengan para Saiyan elitnya. Sedangkan, bagi Frieza ini sangat menarik sekali. Meskipun Frieza nggak tahu kenapa alat pendeteksinya rusak, pertandingan tadi sangat menghibur baginya.
Setelah itu, Frieza kemudian bangun dari kursinya dan memberitahu bahwa dia tidak harus menonton sampai final. Karena Frieza merasa sudah tahu siapa yang akan memenangkan turnamen ini. Raja Vegeta segera berlutut di hadapan Frieza untuk melepaskan kepergian atasannya meskipun sebenarnya dia ogah. Frieza mengajak semua bawahannya untuk segera kembali karena dia masih punya urusan yang harus diselesaikan bersama ras lain. Raja Vegeta memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan semoga Frieza telah terhibur di sini. Tapi Frieza kemudian berbisik pada Raja Vegeta untuk memintanya mendengarkan. Frieza ingin Raja Vegeta memerintahkan Saiyan Turles untuk datang ke markasnya setelah turnamen selesai. Frieza beritahukan dia mempunyai urusan dengannya. Yang hal ini sontak membuat Raja Vegeta kaget dan penasaran untuk apa Frieza menginginkan Turles pergi ke sana. Karena yang selalu Raja Vegeta tahu, jika urusannya dengan Frieza, maka itu bukan urusan biasa. Setelah itu, pesawat Frieza melesat pergi meninggalkan arena turnamen menuju ke sebuah planet yang tidak diketahui. Kemungkinan Frieza ingin menginvasi planet lain dan menjualnya. Goku yang menyaksikan kepergian Frieza hanya menatapnya dalam diam karena bagaimanapun Frieza adalah musuh bebuyutannya. Sedangkan Bardock merasa senang melihatnya karena dia tidak mungkin bisa mengeluarkan semua potensinya jika Frieza melihatnya. Dia harus tetap menyembunyikan kekuatannya untuk masa darurat karena Bardock tahu Frieza bukanlah rekan yang baik untuk Saiyan. Dan setelah keadaan kembali tenang, sang MC menginfokan bahwa setelah kemenangan Turles barusan, maka Turles telah resmi maju ke babak final. Dan sekarang adalah pertandingan kedua semifinal yang tidak kalah seru antara Bardock melawan Lappa. Semua penonton langsung bersorak ria karena berbeda dari Turles yang orang asing, mereka mengenal siapa Bardock dan juga Lappa. Bardock dan Lappa nampak telah memasuki arena dan saling menatap masing-masing. Dijelaskan, Lappa punya segudang prestasi sebagai Saiyan kelas rendah nomor 1 di planet ini. Dengan senyuman jahat dan tangan berkuku tajamnya, Lappa menyapa Bardock yang sudah lama mereka tidak bertemu. Lappa mengetahui selama bertahun-tahun ini Bardock selalu membuntuti prestasinya sebagai Saiyan kelas rendah terbaik. Jadi, dengan adanya turnamen ini, Lappa akan menghancurkan harga diri Bardock, termasuk membunuhnya agar Bardock tidak menjadi saingannya lagi. Tapi, Bardock tetap santai dengan melipat tangannya, menegaskan bahwa Lappa begitu banyak bicara. Bardock ingin Lappa untuk menyelesaikan saja pertandingan ini sekarang dan melihat siapa sebenarnya yang lebih kuat di antara mereka. Lappa membalas setelah mendengar bahwa Bardock menjamin hidup Saiyan pemberontak itu yaitu Turles. Lappa tegaskan Bardock sudah bukan di levelnya lagi. Jadi setelah dia membunuh Bardock, maka dia juga akan menghancurkan Turles saudara Bardock itu. Kemudian Lappa melakukan serangannya duluan dengan tangan bercakar yang sangat tajam. Lappa tegaskan kalau dia akan membunuh Bardock sekarang juga. Namun Bardock nampak tetap diam memperhatikan apa yang bakalan Lappa lakukan padanya. Sampai kemudian Lappa melakukan serangannya dengan menggunakan kuku panjangnya yang bisa melepaskan tebasan energi. Bardock segera menghindarinya ke samping yang hal ini sontak membuatnya selamat. Dengan senyuman congak, Lappa memuji gerakan Bardock yang sepertinya sudah meningkat dibandingkan pertama kali mereka bertarung. Tapi Lappa tidak akan membiarkannya dan kemudian melepaskan lagi serangan cakar energi yang membuat Bardock cukup panik. Nggak berhenti sampai di situ, Lappa melepaskan banyak serangan cakar hingga membuat tangannya terlihat banyak saking cepatnya gerakan Saiyan tersebut. Setelahnya, Bardock segera mundur untuk mengambil jarak di antara mereka dengan melompat ke belakang. Dan nampak dari berbagai serangan cakaran tadi, pipi Bardock terkena goresan hingga mengeluarkan sedikit kecap. Bardock segera memegangi lukanya, tapi tetap menunjukkan tatapan serius ke depan. Sedangkan Lappa langsung mendeklarasikan kemenangannya dan menyebut Bardock sudah kalah sekarang. Lappa ingatkan dia adalah Saiyan dengan pemilik racun terhebat yang pernah ada. Seluruh kuku tangannya menyimpan banyak racun. Itulah kenapa Lappa adalah Saiyan kelas rendah terbaik selama ini. Dan dia yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkannya sampai Bardock datang mencoba untuk merebut tahtanya. Dan dengan senyuman yang lebih besar, Lappa menegaskan sekarang dia akan pastikan tidak ada seorang pun yang bisa melewati levelnya sebagai Saiyan kelas rendah nomor 1. Sambil merentangkan tangannya, Lappa memberitahu jika dia menang di turnamen ini,
maka Raja Vegeta mungkin akan menaikkan pangkatnya sebagai Saiyan kelas elit. Lapa tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa pada akhirnya dia akan mengalahkan semua Saiyan elit yang ada. Dia ingin menjadi tentara terkuat di planet ini setelah sang raja sendiri dan Pangeran Vegeta. Itulah cita-cita yang selalu Lapa inginkan selama ini. Saat ini Bardock nampak berlutut di hadapan Lapa bukan karena takut, melainkan racun yang mungkin sudah mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Dia bernapas terengah-engah dan merasa tidak berdaya dengan apa yang dia rasakan ini. Sedangkan Lapa yang telah mengangkat tangan bercakarnya menegaskan dia ingin menyelesaikan pembicaraan ini sekarang. Lapa akan menghabisi Bardock dalam satu serangan di saat Bardock sudah tidak berdaya begini. Dengan demikian, maka Bardock akan menderita 2 kali rasa sakit yang paling parah. Setelah itu, Lapa menembakkan serangan energi dari kuku tajamnya yang membentuk energi cakar besar pada Bardock. Saat ini, Bardock hanya bisa berlutut saja seperti sudah pasrah akan dibunuh. Goku yang menonton dengan serius sambil melipat tangannya kini sangat penasaran dengan apa yang ayahnya akan lakukan untuk melewati rintangan ini. Sampai tiba-tiba Goku dikejutkan melihat sesuatu yang tidak disadari banyak orang, di mana ada sebuah kejanggalan terjadi di arena pertarungan. Sedangkan laser Lapa telah sepenuhnya menggulung tubuh Bardock di tanah dengan laser cakaran yang mungkin telah membunuhnya. Namun tiba-tiba apa yang dirasakan Goku akhirnya terjawab, di mana kemudian Bardock muncul di belakang Lapa dengan tatapan yang sangat serius sekali. Lapa yang menyadari kemunculannya kini tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena panik. Dan sambil mendekat pada wajahnya, Lapa menanyakan bagaimana Bardock masih bisa bergerak. Dia padahal yakin Bardock seharusnya sudah mati terkena racun dan serangannya. Namun, Bardock yang tidak ingin mengatakan apapun dengan ganas melubangi tubuh Lapa menggunakan tembakan laser energi. Saiyan yang tidak memiliki pengampunan melawan orang seperti ini memang pantas mendapatkannya. Lapa sampai memuntahkan banyak kecap dan tak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia yang kehabisan darah kemudian akhirnya jatuh di tanah dengan nyawanya yang menghilang. Bardock masih tidak mengucapkan apapun dan hanya menatap ke depan dalam diam. Sepertinya Bardock menyembunyikan sesuatu yang tidak kita semua ketahui sampai saat ini. Sampai kemudian Bardock menatap ke bawah dengan dingin sambil memberitahu kesalahan terbesar Lapa adalah selalu meremehkan lawannya. Apalagi Lapa selalu meremehkan sesama Saiyan yang sudah tahu bagaimana kemampuan Lapa bekerja. Bardock tegaskan, Lapa mungkin bisa mengalahkan ras lain dengan kekuatan racunnya itu. Tapi itu hanya karena mereka belum tahu bagaimana kemampuannya. Namun mereka para Saiyan, apalagi Bardock, sudah punya penawar racunnya. Bardock sudah mempelajari bagaimana racun Lapa bekerja sejak pertempuran pertama mereka. Sambil mendekat pada wajahnya, Bardock berkata dia senang Lapa adalah orang yang menjadi lawannya, bukan Tarles, karena dia bisa menghentikannya. Bardock ingatkan, Lapa akan menjadi ancaman besar bagi keluarganya, meskipun dia baru tahu bahwa Tarles adalah saudara jauhnya. Dan menyaksikan hasil akhir pertandingan menegangkan ini, semua Saiyan yang menonton tidak menyangka sekali melihat Bardock bisa mengalahkan Kapten Lapa yang sangat terkenal kuat. Mereka benar-benar tidak pernah berpikir musuh yang begitu kuat bisa dikalahkan dengan cara yang luar biasa dari Bardock. Sang MC segera mengumumkan kemenangan mutlak Bardock dan memuji bahwa ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa sekali antara Bardock melawan Lapa. Sebagai sesama Saiyan kelas rendah terbaik di era sekarang, MC ingin semuanya memberikan tepuk tangan untuk kemenangan Bardock. Di sisi lain, Goku sangat kagum pada ayahnya dan tidak menyangka ayahnya bisa menangani racun Saiyan itu. Goku jadi penasaran apakah itu sebabnya Goku mempunyai kekuatan dan potensi luar biasa berkat ayahnya. Jadi sambil mengepalkan tangannya, Goku sangat tidak sabar sekali ingin segera bertarung melawan ayahnya di final. Lalu, apakah yang bakalan terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.